Hutan adalah paru-paru bagi bumi, layaknya tugas paru-paru dalam tubuh manusia. Hutan bertugas menyalurkan oksigen kepada setiap makhluk hidup. Keberadaan hutan sebagai penyedia oksigen terbesar di bumi menjadikannya sebagai suatu ekosistem yang sangat esensial. Selain itu, hutan juga berfungsi sebagai daerah resapan air, penyedia kebutuhan yang substansial bagi manusia, dan sebagai wadah bagi berbagai jenis makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang. Sumber daya alam di Indonesia yang berlimpah ternyata memiliki tingkat kerawanan dan kerusakan yang tinggi. Berdasarkan data Global Forest Watch, Indonesia menjadi negara dengan laju kehilangan hutan primer tertinggi keempat di dunia. Pada tahun 2020, dengan jumlah penurunan hutan bruto sekitar 270.000 hektar. Penyebab utama penurunan jumlah pepohonan dan hutan dikarenakan adanya politik penebangan tanpa izin atau illegal logging, di samping karena perambahan, peladangan yang berpindah, kebakaran hutan, serta sebab-sebab lainnya. Alih fungsi lahan juga terjadi di kawasan hutan, di mana kegiatan alih fungsi lahan hutan ini banyak memberikan dampak negatif bagi kehidupan manusia, di antaranya efek rumah kaca, kerusakan struktur tanah, hilangnya daerah resapan air, dan habitat bagi berbagai jenis makhluk hidup, serta berdampak bagi segi ekonomi dan sosial masyarakat. Salah satu program dalam upaya penyelamatan lingkungan kehutanan yaitu dengan program reboisasi. Baik, di sini dengan saya Dwi Dininta dari Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Baik pemirsa, di sini saya akan mewawancari seorang pemuda Pontianak. Baik, di sini ada seorang pemuda yang sedang bermain HP. Ini sih Bang. Di sini dengan Abang siapa? Baik Bang Biu, bagaimana menurut Bang Biu kondisi pepohonan di Pontianak ini? Kondisi pepohonan di Pontianak ini sih sebenarnya sih masih banyak pohon. Cuma ya di daerah perkotaan itu udah mulai sedikit lah ya pohon-pohon udah berubah jadi bangunan-bangunan. Habis itu kalau di Pontianak ini suka ada pembakaran hutan tiap tahun lah, tiap tahun kena asap terus kebakaran hutan, rusak hutan, gitu lah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Anda apa itu reboisasi dan apa manfaatnya? Reboisasi itu kalau nggak salah upaya penghijauan hutan kembali lah ya. Manfaatnya tentunya makin banyak pohon, kadar oksigen makin banyak, habis itu daerah penyerapan air makin banyak, masih banyak lagi sih ya. Cuma itu aja lah. Terima kasih Bang Dio atas pendapatnya. Baiklah, sekian liputan dari saya kembalikan kepada narator. Reboisasi adalah upaya pembuatan tanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong atau terbuka, alang-alang, atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan. Reboisasi memiliki banyak manfaat, di antaranya yaitu melestarikan kesuburan tanah agar bisa dijadikan sebagai lahan pertanian, mengurangi efek dari pencemaran udara yang berasal dari asap pabrik, asap kendaraan, asap pembakaran sampah, dan lain-lain, mencegah terjadinya erosi tanah akibat angin dan air hujan yang terjadi secara berturut-turut dan melestarikan sumber daya alam. Kesadaran untuk akan pentingnya reboisasi datang dari kesadaran diri kita masing-masing. Dengan adanya kesadaran, maka akan muncul semangat untuk berpartisipasi untuk menjalankan program reboisasi. Reboisasi sebetulnya bukanlah hal yang sulit, namun diperlukan partisipasi dari masyarakat untuk melakukannya, untuk mendapatkan manfaatnya di masa depan. Meskipun saat ini kita belum mendapatkan manfaat dari reboisasi, namun anak cucu kita kelak pasti akan mendapatkan manfaatnya.
sebatang pohon memiliki manfaat yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Bayangkan, tanpa pohon, bagaimana kita bisa hidup? Karena itu, mulai sekarang, ayo jalankan program terapi.